Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah dengan banyak memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan mahabbah wa ta'zim, penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan, karena tidak ada daya untuk menolak setiap keburukan dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan satu pun kebaikan illa billah, kecuali semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi sehat karena Allah, sakit pun karena Allah, sembuhnya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampainya kita ke tempat ini, ke masjid, bisa berjalan, naik motor atau naik mobil, dan bisa sholat berjamaah, semuanya karena Allah. Kita tidak bisa melakukan semua itu melainkan semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini banyak orang diuji oleh Allah, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjalan, harus tinggal di rumah. Maka ini juga adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan semakin banyak bersyukur, semakin ditambahkan oleh Allah kebaikan, keberkahan pada setiap nikmat yang kita rasakan. Insyaallah hadirnya kita di sini pun salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan ini Allah tambahkan keberkahan pada setiap nikmat-nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke dalam tafsir ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya adalah segala puji, lillahi bagi Allah atau milik Allah, rabbi rabb, rabbi rabb, kita artikan rabb, rabbi artinya rabb karena maknanya sangat luas dan sangat dalam, ya, sehingga diartikan Tuhan saja memang agak kurang. Al-alamin artinya seluruh alam. Kita ingin belajar dari ayat ini untuk banyak bersyukur kepada Allah, tetap memuji Allah dalam segala keadaan. Biasanya kita memuji Allah saat apa? Saat dapat nikmat, saat dapat karunia, saat dapat hidayah, atau saat dapat hadiah, ya, saat mendapat berbagai macam kenikmatan baru kita memuji Allah. Tapi saat mendapatkan musibah, saat dapat yang sebaliknya, kesusahan, biasanya sulit untuk tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lisan kita memuji Allah tapi hati kita tidak memuji Allah. Nah, kita ingin dengan kajian tafsir ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah ini sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, tetap bisa bersyukur, tetap mampu memuji Allah, memuja Allah dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Nah, sehingga kita akan makin faham bahwa di balik setiap musibah ada hikmah yang lebih besar, ada nikmat yang jauh lebih besar dari musibah yang menimpa kita. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan coba bahas satu persatu dari kata yang ada di dalam ayat yang kedua itu. Yang pertama kata alhamdu. Alhamdu ada tulisan alif lam ha mim dal.
alhamdu ada alif lam di sini. Ya. Ini artinya adalah pujian. Alif lam di sini dalam bahasa Arab disebut lil istighraq. Lil istighraq. Yang bermakna mencakup segala sesuatu, bahwa segala macam pujian, segala macam bahkan pujaan, ya, itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam pujian. Jadi ketika kita memuji, maka pujian itu balik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua jenis pujian, termasuk pujian yang sampai kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Orang memuji kita karena kebaikan kita. Orang memuji kita karena kesolehan kita. Orang memuji kita karena kebaikan kita. Ya, karena sedekah yang kita berikan, karena ibadah yang kita lakukan, karena segala macam yang kita lakukan. Maka sesungguhnya pujian itu semuanya adalah kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alif lam ini menunjukkan makna bahwa semua kebaikan itu bersumber daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu tidak ada kebaikan apapun yang bisa kita lakukan melainkan semata-mata pemberian dari Allah. Sampai ketika ada orang memuji kita, itu karena Allah menutup aib kita, menutup cacat kita. Dan kebaikan yang kita bisa lakukan pun, ya, kebaikan yang bisa kita lakukan, harta yang bisa kita keluarkan, waktu yang bisa kita luangkan, ilmu yang bisa kita berikan, tenaga yang bisa kita perbantukan kepada orang, hakikatnya itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah, dari sini kita mengambil satu pemahaman kaidah tentang makna alhamdu, bahwa pujian itu adalah berasal atau bersumber semua kebaikan itu dari Allah. Sehingga hakikatnya sebagai makhluk kita tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan pujian. Karena semua kebaikan itu yang kita dapatkan, yang bisa kita lakukan sekarang, ya, itu bersumber dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa alhamdu ini menyebutkan tentang kesempurnaan kepada yang dipuji. Menyebutkan kesempurnaan kepada yang dipuji disertai dengan dua hal, al-mahabbah wa ta'zim, dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi alhamdu itu memuji seseorang, memuji dengan dua hal, disertai dua hal, dengan penuh kecintaan, yang kedua dengan penuh ta'zim, pengagungan. Karena pada praktiknya ada orang yang memuji, ya, itu karena terpaksa, ya, memuji seseorang karena terpaksa. Kalau enggak dipuji dia marah, makanya kita memujinya. Atau memuji seseorang seperti zaman dulu kerajaan, para penyair-penyair membuat syair memuji rajanya. Untuk apa? Qit'atun minadz zahab, ya, hanya untuk mendapatkan potongan emas, ya, untuk mendapatkan rupiah, untuk mendapatkan, ya, harta. Maka dorongan dia memuji bukan mahabbah wa ta'zim, bukan karena cinta dan pengagungan. Tapi ketika menggunakan kata alhamdu, ya, maka kata ini hanya untuk sebuah pujian yang disertai dengan mahabbah dan ta'zim, disertai dengan cinta, rasa cinta dan pengagungan. Nah, maka alhamdu, bentuk pujian ini memang hanya untuk Allah. Makanya kalimat berikutnya lillah, ya. Setelah alhamdu, kata berikutnya adalah lillah. Di sini ada berapa kata? Ada huruf lam, li, dan ada huruf Allah disambung jadi
lillah. Nah, lam di sini dalam bahasa Arab disebut dengan lil istihqaq. Lil istihqaq atau lil ikhtisas, menunjukkan tentang kepemilikan, hak yang berhak untuk mendapatkan alhamdu, yakni pujian dan pujaan yang disertai dengan mahabbah dan ta'zim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau muji orang jangan berlebihan. Ya, memuji seseorang jangan berlebihan, karena hakikatnya kebaikan yang dia berikan itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang paling berhak untuk mendapatkan semua pujian itu lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan Allahumma lakal hamdu kulluh, ya, bahwa sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Engkau. Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh, dan kerajaan ini semuanya milik Engkau. Biyadikal khairi kulluh, dan semua kebaikan ini berada di tangan-Mu ya Allah. Ilaika yarji'ul amru kulluh, kembali segala urusan itu kepada Engkau ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemilikan daripada alhamdu, pujian itu adalah miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita maknai dari kata alhamdu. Jadi pujian itu dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan alhamdu, ada al-madhu, ada alhamdu, alif lam ha mim dal, ada alhamdu, ada al-madhu. Ya, kalau alhamdu tadi memuji disertai dengan penuh rasa cinta, mahabbah, dan penuh rasa ta'zim, itu alhamdu. Maka kalimat ini sepantasnya dan selayaknya hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Ahmaduka ya Rabb, aku memujimu ya Allah dengan penuh rasa cinta dan keagungan. Nah, maka kalimat ini jangan dipakai kepada orang. Ahmaduka ya akhi, aku memujimu wahai saudaraku, jangan. Kalau mau menggunakan kata al-madhu, amdahuka, saya memujimu. Ya, karena alhamdu itu ya, pujian yang disertai dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ada dalam bahasa Arab juga disebut dengan ats-tsana, ya, pujian juga. Alhamdu, ats-tsana, tapi juga ats-tsana bisa bermakna celaan, bisa bermakna pujian. Taib hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memuji Allah, ya, kenapa kita kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan bahwa Allah memerintahkan kita memuji Allah. Bahkan nanti dalam hadis dikatakan afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik dan seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Makanya salah satu adab kita berdoa dimulai dengan memuji Allah. Ditong langsung minta kepada Allah, ya, tapi puji dulu Allah sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyak yang kita bisa lakukan memuji Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tadi penuh rasa cinta dan penuh rasa pengagungan. Setelah itu baru kita mengajukan proposal kita, mengajukan doa kita. Karena afdhalud du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Banyak ayat yang menerangkan tentang kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam
Surat Al-An'am ayat yang pertama, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah lah yang telah menciptakan semua ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, ya. Jadi enggak ada kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada langit bumi dan semua alam ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam surah Al-Hajj ayat 61, dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Siapa yang mempergantikan siang dan malam ini, yang membuat adanya siang dan malam. Coba bayangkan kalau ya waktu ini malam terus, tidak ada siang ini ya. Tidur terus gitu. Ya, gelap terus, tidak ada cahaya matahari, nggak akan ada kehidupan. Bagaimana kalau siang terus dan tidak ada malam? Ya, ulin terus, gitu ya. Ya, kerja terus, nggak akan ada istirahat. Hadirin Allah, yang mempergantikan siang dan malam adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam surah An-Naml ayat 15, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Diceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memuji Allah karena apa? Karena berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan. Ya, kalau Qarun ya yang kaya raya itu, Qarun kan sangat kaya raya. Makanya sampai sekarang kalau orang menemukan harta di dalam tanah disebut harta Qarun. Ya, harta Qarun, saking banyaknya harta Qarun. Tapi Qarun bilang apa? Inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini saya punya semua ini, harta kekayaan ini karena ilmu saya. Karena saya bekerja keras, karena saya pintar, saya dapat semua ini. Padahal dibandingkan dengan Nabi Sulaiman ya tidak ada apa-apanya hartanya Qarun. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya kerajaan yang menguasai manusia, bahkan alam jin pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bilangnya apa? Apakah karena usahanya, karena kerja kerasnya, karena kecerdasan, kepintarannya? Enggak. Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah fadl, kata orang Sunda. Fadl, ini fadl semua, keutamaan dan karunia min Rabbi, daripada siapa? Daripada Allah. Nah, ini sikap kita ketika kita mendapatkan semua nikmat, kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam Al-Qur'an mereka disebutkan sebagai contoh ahli syukur yang memuji Allah. Wa qala, dan keduanya mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pula kita saat banyak dapat nikmat ini, ya kita kembalikan kepada Allah. Dapat orderan, yang membuat orang order itu siapa? Allah menggerakkan hatinya. Kenapa yang dipilih kita? Ya. Kenapa dia harus membeli produk kita? Kenapa dia harus datang kepada kita? Kenapa dia pencet nomor kita? Kan bisa masih banyak yang lain. Nah, begitulah Allah mengatur dan mengarahkan semua nikmat itu kepada kita. Jadi bukan semata-mata karena terus standby di handphone, karena jago marketing. Ya, itu betul bagian daripada ikhtiar. Tetapi penyebab daripada semua ikhtiar itu mewujud menjadi sebuah cita-cita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kerja dari subuh sampai malam, ya, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ini bukan karena masalah bisa kerja atau tidak kerja, cerdas atau tidak cerdas. Kita punya pondasi tauhid bahwa semua nikmat ini adalah bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 39, perkataannya Nabi Ibrahim ketika dia mendapatkan anaknya yang bernama Ismail, lalu dikaruniakan anak berikutnya yang bernama Ishak. Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku. Karena Ibrahim mendapatkan anak itu di usia yang sudah sangat tua, ya. Tapi tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah hadirkan siapa? Ismail. Dari siapa? Dari
dari istri yang kedua, ya, namanya Hajar. Nah, setelah punya istri yang kedua, baru istri yang pertama akhirnya bisa punya anak, ya. Jadi kalau punya istri belum bisa lahir, nah suruh punya. Oh, semangat bapak-bapak, ya. Ya, jadi mancingnya begitu Nabi Ibrahim itu, ya, dipancingnya, ya. Sarah yang nyuruh, tapi syaratnya istri yang pertama yang nyuruh, ya, bukan inisiatif bapak-bapak gitu, ya. Istri yang pertama yang nyuruh, karena Ibrahim disuruh sama Sarah, ya, khawatir tidak bisa punya keturunan, ya, maka disuruhlah untuk mencari istri, bahkan dicarikan sendiri, dapatlah Hajar, nikah dengan Hajar, punya Ismail. Ternyata setelah menikah dengan Hajar, ternyata Sarah pun, ya, punya anak, namanya adalah Ishak. Kata bapak-bapak, kalau sudah dapat istri yang kedua masih belum punya anak, gimana? Cari yang ketiga. Waduh, hawak pisan ya Pak Haji. Ya gitu. Nah, ini kita memuji Allah. Jadi banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin wa Allah, bagaimana kita memuji Allah, ya? Banyak hadis yang menjelaskan tentang cara kita memuji Allah. Di antaranya adalah saat kita mendapat nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nah, ini ketika dapat nikmat. Nabi ketika dapat nikmat, ya, Nabi SAW kalau dapat nikmat, dapat rezeki, dapat kebaikan, dapat karunia dari Allah, ini yang dibaca. Coba dibaca bareng. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba diulangi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah sudah di luar kepala? Di luar, ya. Sudah di luar? Alhamdulillah. Belum masuk apa keluar lagi, ya. Sekali lagi. Ini karena Masya Allah, ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dia dapat nikmat, dapat kebahagiaan, orderan Masya Allah tambah banyak, rezeki Masya Allah melimpah, ya, yang belum punya anak dapat anak, ya, Masya Allah, bukan dapat banyak nikmat, langsung puji Allah dengan kalimat ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna sudah semua kebaikan. Jadi yang membuat kita merasa bahagia dengan nikmat-nikmat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang dapat nikmat tidak pernah bahagia, nah, karena kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya ketika mendapatkan ya sesuatu yang tidak nikmat, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, dapat musibah, Nabi tetap memuji. Doanya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi memang lebih mudah yang pertama, yang kedua doanya yang kedua.
lebih sesuai dengan keadaan atau tidak? Keadaan. Baca alhamdulillahi ala kulli. Jadi dia berarti orang hebat, karena meskipun punya masalah tetap apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara memuji Allah. Yang kedua hadis dikatakan ada seorang sahabat membaca ya alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Rabb, lakal hamdu. Hai Rabb, bagimu segala puji adalah milik kama yanbaghi li jalali wajhika, bagaimana lain untuk kemuliaan wajah wa 'azimi sultan dan keagungan daripada kekuasaan. Malaikat disebutkan dalam hadis tersebut merasa bingung untuk mencatat amal, karena setiap kebaikan walaupun ucapan itu malaikat tidak pernah luput untuk mencatat. Ya, jadi jangankan kita ngaji seperti ini, ucapan yang keluar tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu malaikat sibuk terus mencatat, tidak pernah lupa. Karena malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Nah, pas mau menulis ini kalimat, bingung. Kenapa? Dirasa oleh malaikat ini ucapan dahsyat. Akhirnya lapor kepada Allah, ya Rabb, kami mendengar hamba-Mu mengucapkan kalimat ini, kami kesulitan untuk menuliskannya. Dan Allah kemudian bertanya, sedangkan Ia Maha Tahu. Biasa Allah nanya, padahal Allah Maha Tahu. Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku? Kata Allah. Malaikat menjawab, kedua malaikat itu mengatakan, dia mengatakan, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Itu kan kita sudah pada hafal insyaallah. Samalah di luar kepala lah minimal kan. Ya. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Maka ketika malaikat menyampaikan itu kepada Allah, kata Allah, uktuba, tulislah oleh kalian apa yang dikatakan oleh hamba-Ku ini, biar nanti ketika dia bertemu denganku, aku yang langsung akan membalasnya. Nah, jadi kalimat itu berarti Masya Allah. Dan itu bisa jadikan sebagai awalan daripada kita berdoa. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Nah, kita bisa memulai doa kita dengan memuji Allah seperti itu dulu. Karena ternyata Allah senang ketika dipuji, dan Allah merintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah dipuji nambah kekuasaan dan kerajaannya? Tidak. Ya, Allah itu dipuji oleh seluruh hamba, oleh seluruh makhluk manusia, tidak menambah kerajaannya, sebagaimana Allah kemudian dihina oleh hamba-hambanya, tidak akan mengurangi kerajaannya. Tapi bagi hambanya, bagi kita, ketika memuji Allah, itu menjadi kebaikan yang akan kembali kepada kita. Nah, disitulah kenapa Allah senang untuk dipuji, karena senang hambanya mendapatkan kebaikan. Jadi bukan untuk siapa? Bukan untuk Allah. Tapi ketika kita memuji Allah, itu kebaikannya kembali kepada kita. Makanya Allah perintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian juga Nabi SAW memberikan kita banyak contoh di dalam memuji Allah. Contoh, kalau kita selesai makan, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan ini perlu kali-kali kita terjemahkan. Ya, nasihat singkat buat keluarga, buat anak-anak, nerjemahin doa itu aja udah bagus. Kita bilang sama keluarga, sama anak-anak, ya. Yuk baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Nah, kali-kali pelajari artinya supaya jadi nasihat singkat tapi padat. Puji bagi Allah, alladzi at'amana, apa artinya? Yang telah memberikan kita makan, wasaqona, yang telah memberikan kita minum, wa ja'alana minal muslimin, yang telah menjadikan kita orang-orang muslim. Jadi berarti tahu anak kita, oh yang ngasih itu bukan abahnya, bukan bapaknya, ya, bukan uminya, bukan bundanya, tapi semua ini terwujud karena pemberian dari Allah. Yang ngasih makan siapa, nak? Allah. Yang ngasih minum siapa? Allah. Itu terekam nanti di dalam benak anak-anak kita. Itu saya lakukan. Jadi singkat tapi padat, ya. Apalagi ada doa yang lebih mantap lagi, sehingga kalau dibaca doa ini setelah makan, itu kata Nabi akan diampunkan dosa kita. Pernah dipakai enggak doa ini? Belum ya, karena enggak tahu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am min ghairi haulin minni wala quwwatin. Belum pernah? Nah, tadi kita dibaca bahannya. Yang pertama aja jarang dibaca kadangnya. Betul tidak? Komono kadua hilap gitu kan, tak apa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi. Ya, kurang tadi wa razaqanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang telah memberikan saya makan, hadat ta'am, dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan kepadaku rezeki ini, min ghairi haulin, tanpa ada daya, wala quwwatin, dan kekuatan, minni, dariku. Nah, kata Nabi, kalau orang baca doa ini, pujian ini setelah makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kok bisa ya hanya dengan berdoa begitu diampunkan? Karena makna dari doa itu yang sangat dalam. Itu contoh daripada pujian yang kita baca. Jadi hadirin Allah, saat kita membaca sekarang harus sesuai dengan makna daripada alhamdulillah tadi, bahwa alhamdulillah bukan hanya sekadar ucapan seperti seorang penyair yang memuji rajanya, atau orang yang terpaksa memuji, atau orang yang mengucapkan pujian tapi nggak ngerti yang dia ucapkan. Paling tidak sekarang ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dua hal harus masuk di dalamnya. Satu, al-mahabbah. Dua, at-ta'dim. Mahabbah artinya apa? Cinta. Jadi harus makin cinta kepada Allah. Coba rasanya beda ya kalau orang sudah punya penghayatan, seperti orang dibantu oleh temannya, oleh saudaranya, dia lagi sakit, nggak ada biaya buat membayar ya rumah sakit, tiba-tiba tetangganya datang, berapa kebutuhan? Cuman 15 juta. Ya udah saya bayarkan. Ya, di saat sudah lama nunggu nggak ada yang bantu, datang tetangganya membantu. Oh, itu nganuhun kena luar biasa. Nuhun, no, itu penuh mahabbah dan ta'zim tuh begitu. Nuhun pisan Gusti, ya Allah, lamun teu dibantes maduka ya teh. Istrinya ikut memuji, anaknya juga mungkin ikut memuji. Nah, rasa itu harusnya ada dalam setiap kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan. Jadi pas mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Nah, saat mengucapkan itu barengi dengan penghayatan penuh rasa cinta. Ya Allah, nuhun Gusti dipasihan tuang. Ya, belum tentu orang bisa mendapatkan seperti ini. Belum tentu saya juga bisa mendapatkan ini. Belum tentu sudah dapat nikmat ini, belum tentu bisa dimakan, diminum. Nah, itu apa faidah yang perlu kita ambil dari kalimat alhamdulillah. Yang lain apalagi alhamdulillah yang biasa kita baca? Bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillah. Jadi hilap dia bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana. Apa ahyana? Yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita semua akan kembali. Bukan nikmat enggak tidur Bapak Ibu? Nikmat kau mau lagi ngaji, nikmat pisan gitu kan. Aduh, Masya Allah, eta nikmat nanti tidak tergantikan. Tak kayak nu ngahajak ke majelis ilmu supaya nikmat
nikmat tidur gitu. Ya gitu. Karena di rumah mah tuh nikmat tidur nanti walaupun di kasur, tapi di masjid mah aduh, kok mau bari nyender mah gitu. Punten teu nyender. Punten, teu nyinggung anu nyender. Biasana gitu karaos. Komo nuju Jumatan mah lah langsung posisi. Oh, nikmat pisan gitu. Adak aneh cenah di Al-Barokah nah engal wae khutbah teh nya karek ge salam geus waalaikumsalam deui gitu. Ternyata dari mulai salam sampai beres tidur gitu ya. Ya Allah. Oh, kan alhamdulillah. Jadi ini tanda nikmat ini tuh. Dapat dengar suara ini nikmat. Ya, dapat panggilan Allah terus kita menyambut panggilan Allah adalah nikmat ya. Insyaallah maka kita dengarkan dulu suara adzan dari Pak Haji. Barakallahu fikum. Saeb. Wah, saeb. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menyempurnakan pembahasan kita, bahwa ketika kita membahas tentang alhamdu, ulama menjelaskan 3 makna alhamdu. 1, alhamdu al-qawli, artinya pujian dalam bentuk ucapan. Seperti tadi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal itu artinya segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Artinya keadaan apapun kita tetap memuji Allah, ya, termasuk dalam keadaan mendapatkan musibah tetap kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Nah, ini dalam bentuk ucapan. Dan itu termasuk zikir yang terbaik. Ya, di samping kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, kita menyucikan Allah dan memuji Allah termasuk kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Datang ke rumah, ya, aya naon mah teu aya naon, ucapkan innalillah. Aduh, ya, alhamdulillah. Ya, jadi semua keadaan kita sikapi dengan alhamdulillah. Supaya apa? Latihan syukur. Ya, jadi sekarang sudah paham, ya, supaya dengan kalimat itu menambah rasa syukur kita. Yang kedua, alhamdu al-fi'li, yaitu pujian dalam bentuk perbuatan. Apa? Melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan salat, kita salat. Allah perintahkan kita, ya, untuk saum, kita saum. Perintahkan zakat, kita keluarkan zakat. Perintahkan thalabul ilmi, kita thalabul ilmi. Perintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kita birrul walidain. Diperintahkan silaturahim, kita silaturahim. Ya, ini bentuk memuji Allah dalam fi'li, dalam perbuatan. Yang ketiga, ya, adalah alhamdu al-hali, keadaan kita. Ya, nampak dari raut wajah kita, nampak dari sikap kita, orang-orang yang ahli syukur, senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi tong aya bedana antara tanggal muda dengan tanggal tua. Tanggal muda sumringah, senyum lebar-lebar 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri gitu. Hari pas akhir bulan jemeduh. 5 cm ke luhur, 5 cm ke kanan. Nah, ini sampai keadaan seperti itu hadirin. Ya, keadaan seperti itu. Syukur, ya, sudah menikah dengan istri, sudah puluhan tahun bisa bersama-sama. Alhamdulillah, Allah berikan rasa mawaddah dalam diri, Allah berikan anak-anak, nambah syukur. Jadi banyak-banyak melihat nikmat Allah supaya keluar kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, banyak-banyak memberikan uzur kepada keluarga supaya kita tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang sebaliknya. Nah, ini al-hali. Nah, kemudian kenapa kita memuji Allah? Kenapa pujian itu hanyalah milik Allah? Kenapa tadi makna li di sini lil istihqaq, bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian itu adalah Allah. Diterangkan di kata berikutnya, alhamdulillahi
Rabbil alamin. Karena Allah adalah Rabb. Nah, tadi saya sebut bahwa Rabb itu punya makna yang sangat banyak. Makna yang sangat banyak, ya. Di antaranya makna Rabb adalah di sini, ya. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Pencipta. Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Al-Mudabbir. Apa artinya Al-Mudabbir? Pengatur. Al-Murabbi. Apa artinya Al-Murabbi? Pendidik. An-Nafi, yang maha memberikan manfaat. Ad-Dar, juga yang mendatangkan madarat. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Ini makna daripada Rabb. Tapi kesimpulan daripada kata Rabb, ya, itu adalah yang menciptakan, ya, dan juga yang menghidupkan dan yang maha mengatur. Jadi kenapa pujian itu layak dan hanya pantas diberikan kepada Allah? Karena satu, Allah yang menciptakan kita. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Yang kedua, setelah menciptakan, Allah tidak membiarkan begitu saja, tapi difasilitasi juga kita dengan rezeki. Sejak di dalam kandungan, coba bagaimana janin bisa hidup di dalam kandungan? Teu aya tukang baso, teu aya tukang bubur naon bayi, ya. Teu aya yang jualan, tapi bisa hidup. Siapa yang memberikan rezeki itu? Allah Subhanahu wa taala. Selama orang masih hidup, selama itu pula jatah rezekinya masih ada. Kapan jatah rezekinya habis? Saat dia mati. Maka jangan khawatir. Nahnu narzukukum, kami yang ngasih rezeki kepada kalian, wa iyyahum, termasuk kepada anak-anak kalian. Jadi yang ngasih rezeki anak-anak bukan kita, ya. Yang ngasih rezeki anak-anak bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengucapkan kalimat Allah itu bukan hanya ucapan, penuh kesadaran. Memang betul kita nggak bisa ngasih apa-apa. Semata-mata itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang bilang. Ar-Razzaq, Allah yang mengatur rezeki. Al-Mudabbir, yang mengatur urusan. Pak, Bu, coba bayangkan pulang ke rumah, ya, kemudian panto hesek dibuka, kakunci, ya, kumaha tah. Kemudian cai ternyata saat lampu parem. Kira-kira kumaha? Jadi itu masuk ke rumah. Bingung kan? Mau masuk kemana? Jendela nutup, gitu ya. Itu urusan-urusan kecil, hadirin. Nah, di situ ada tadbir Allah. Tadbir, pengaturan, diatur, diurus oleh Allah. Urusan-urusan yang bahkan kita anggap remeh. Pada sekalinya dicabut itu nikmat, langsung kewalahan kita. Cabut nikmat cai, tak aya cai seharian. Bingung kita. Ya, akhirnya beli isi ulang buat mandi. Bingung, Masya Allah. Nah, ini mudabbir, tadbirnya Allah. Murabbi, Allah yang mendidik. Nafi, dar, yang memberikan manfaat dan juga madarat, itu adalah Allah. Dan akhirnya menghidupkan dan mematikan kita adalah Allah. Nah, apakah ada yang lebih berhak mendapatkan pujian daripada zat yang telah menciptakan, memberi rezeki, mengatur seluruh urusan hidup kita, yang telah membuat kita berpasang-pasangan, yang membuat kita bisa berkeluarga, yang membuat kita bisa makan, bisa minum, membuat kita berpendidikan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika kita mengucapkan alhamdulillah, nah, di situ penuh penghayatan, ada rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau bisa dilatih, Pak. Dilatih sampai pada tahap di mana rasanya kita bersyukur kepada Allah harus lebih daripada saat kita berterima kasih kepada seseorang yang telah menyelamatkan nyawa kita, yang telah menyelamatkan hidup kita. Kan luar biasa nganuhun kena. Nah, kepada Allah harus jauh lebih dari itu, insya Allah. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Jadi PR kita sekarang setelah kita membahas ini, memperbanyak kalimat alhamdulillah, ya. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Karena sekecil-kecilnya orang bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya Pak, ya, makanan kurang nikmat, alhamdulillah.
lillah, ya, kemudian mendapatkan masalah tetap mengucapkan alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu tetap kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.